monopoli berdarah. Seiring dengan melonjaknya laba, kekejaman VOC pun meningkat. Kepulauan Banda, rumah bagi pala terbaik di dunia, menjadi panggung untuk salah satu episode paling brutal dalam sejarah. Pada tahun 1621, atas perintah Jan Pieter Zoon Koen, Belanda membantai dan mendeportasi penduduk asli Banda, menggantikan mereka dengan pemukim Belanda dan pekerja yang diperbudak. Monopoli rempah-rempah kini diamankan melalui pertumpahan darah. Dengan dukungan pemerintah Belanda, VOC memegang kekuasaan yang tidak dimiliki perusahaan lain. Perusahaan ini diberi wewenang untuk berperang, membangun benteng, dan memerintah seluruh wilayah. Benteng Belgika dan Benteng Nassau menjadi simbol dominasi Belanda, berdiri tegak melawan saingan Eropa dan perlawanan lokal. Di tahun 1621, di Kepulauan Banda yang subur dengan rempah-rempah, langit dan laut seolah menjadi saksi bisu peristiwa yang akan mengubah nasib bangsa. Angin malam membawa bisikan perjuangan dan rasa takut yang tercampur menjadi satu. Di tengah keheningan malam, seorang pemuda bernama Wira berdiri di tepi pantai dengan mata yang menyala penuh tekad. Ia mewarisi semangat para leluhur yang pernah mempertahankan tanahnya dari penjajahan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perlawanan ini bukan hanya tentang kemerdekaan, tetapi tentang mempertahankan jati diri bangsa. Banda, pulau kecil yang kaya akan cengkeh, pala, dan rempah-rempah lainnya, menyimpan sejuta rahasia dan harapan. Aroma rempah yang semerbak mengalir di udara, mengingatkan setiap penduduk akan kekayaan alam mereka. Namun, kekayaan ini kini menjadi alasan VOC ingin memonopoli dan menguasai setiap inci tanah tersebut. Armada VOC tiba dengan megah di perairan Banda, membawa kapal-kapal perang berlapis baja dan senjata mematikan. Jan Pieter Zoon Koen, komandan VOC, melangkah dengan keyakinan bahwa tak ada yang dapat menghentikannya. Suara derap kaki prajurit dan dentingan senjata terdengar seperti simfoni penaklukan di bawah langit tropis. Di sebuah balai pertemuan sederhana, para tetua dan pemimpin suku berkumpul untuk merencanakan langkah selanjutnya. Wajah-wajah lelah namun penuh harapan terlukis di bawah cahaya obor yang bergetar. Mereka tahu bahwa mempertahankan kebebasan berarti harus bersatu melawan kekuatan asing yang jauh lebih besar. Wira, yang baru saja kembali dari pelatihan di hutan belantara, menyampaikan pidato yang menggugah kepada para pejuang muda. Kita bukan hanya melawan penjajahan, tetapi untuk jiwa dan harga diri kita. Ujarnya dengan suara lantang. Rasa persatuan mulai mengalir, menyatukan hati setiap orang yang mendengarnya. VOC tidak hanya mengincar rempah, mereka ingin menguasai setiap aspek perdagangan dan kehidupan penduduk Banda. Kebijakan monopoli yang kejam membuat harga rempah melonjak, sementara rakyat menderita. Hal ini menyalakan api perlawanan yang semakin sulit dipadamkan oleh kekuatan asing. Para pejuang lokal memilih untuk menyerang dengan taktik gerilya, mengincar titik-titik strategis yang ditinggalkan penjajah. Di hutan lebat, suara langkah kaki tersembunyi dan bisikan rahasia mengiringi persiapan mereka. Setiap malam, mereka keluar dari kejauhan, dengan cepat, dan kembali menghilang seperti bayangan. Ketegangan di Banda meningkat seiring dengan semakin seringnya serangan mendadak terhadap pos-pos VOC. Warga desa menyaksikan dengan ngeri ketika asap dan api membakar semangat penjajahan. Mereka mulai merasakan bahwa harga kemerdekaan mungkin harus dibayar dengan darah. Di balik seragam rapi dan senyum sinis, Jan Pieter Zoon Koen merencanakan langkah-langkah kejam untuk menghancurkan perlawanan. Ia yakin bahwa dengan kekuatan militer dan senjata api, VOC akan menundukkan semangat rakyat Banda. Namun, ia belum menyadari bahwa semangat itu lebih kuat daripada baja sekalipun. Para pemimpin lokal mengirimkan pesan rahasia melalui simbol dan lagu-lagu tradisional yang hanya dimengerti oleh mereka. Setiap nada yang terdengar di pasar atau di tepi sungai membawa pesan untuk bersiap melawan. Dalam diam, perlawanan mulai menapaki setiap sudut pulau, menyiapkan diri untuk konfrontasi besar. Di tengah persiapan pertempuran, alam Banda seolah ikut menangis. Hujan turun deras, menyirami tanah yang penuh luka dan harapan. Pepohonan berbisik seolah menyampaikan pesan bahwa setiap ciptaan memiliki hak untuk hidup bebas dari penindasan. Fajar membawa cahaya baru yang menyelimuti Pulau Banda dengan kehangatan dan harapan. Wira dan para pejuang berkumpul di pinggiran hutan, bersumpah untuk mempertahankan tanah mereka.
Setiap detik yang berlalu menguatkan tekad mereka untuk melawan penjajah yang haus kekuasaan. Di sebuah gua tersembunyi, para pemimpin merancang strategi yang penuh risiko dan keberanian. Lampu minyak berkelip-kelip di dinding gua, menerangi peta dan tulisan simbolik yang sudah usang. Wira mengambil peran utama, menawarkan diri untuk memimpin misi penyusupan ke jantung benteng VOC. Hutan Banda bergemuruh dengan suara alam yang seolah mendukung perlawanan. Burung-burung berkicau, angin menerpa daun, dan sungai mengalir deras. Setiap suara adalah panggilan untuk bangkit melawan penindasan. Para pejuang merasakan irama alam yang menguatkan keberanian mereka untuk bertarung demi kebebasan. Dalam keheningan malam, Wira bersama beberapa rekan dekatnya bersiap-siap untuk menyusup ke benteng VOC. Mereka mengenakan pakaian sederhana dan menyembunyikan senjata tradisional di balik jubah yang compang-camping. Di antara barisan pejuang, ada seorang pria yang diam-diam menyimpan rahasia gelap. Seorang pedagang bernama Jero, yang sebelumnya dikenal karena kecerdikannya, mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. Dalam kesendirian, ia merenungkan harga yang harus dibayar untuk keselamatan pribadinya dan mulai berpaling kepada musuh. Jero terjerat dalam dilema antara kesetiaan kepada bangsanya dan janji-janji manis yang dijanjikan oleh VOC. Setiap malam, bayang-bayang keraguan menyelimuti pikirannya, membuatnya merasa semakin terasing dari kebenaran perjuangan. Meskipun hatinya bergolak, ia memilih untuk mengirim informasi rahasia kepada Kun demi keuntungan pribadi. Di hutan, bisikan angin membawa kabar bahwa musuh telah mengetahui keberadaan para pejuang. Wira merasakan kegetiran pengkhianatan dan mengumpulkan kembali sisa-sisa pasukannya. Wajah-wajah tegang dan hati yang terluka mencerminkan betapa beratnya beban pengkhianatan yang baru saja terungkap. Tanpa waktu untuk berduka, Wira memerintahkan pasukan untuk meningkatkan kewaspadaan. Rencana penyusupan ke benteng VOC harus segera diubah karena pengkhianatan yang mengancam keberhasilan misi. Mereka bersiap untuk menghadapi serangan mendadak dengan semangat yang lebih membara meski dilingkupi kesedihan. Saat matahari mulai tenggelam, langit berubah menjadi kanvas merah yang menyimbolkan darah dan pengorbanan. Pasukan VOC, yang dipimpin oleh utusan Kun, melancarkan serangan mendadak ke arah kamp rahasia para pejuang. Para pejuang Banda terkejut namun segera bangkit, menyadari bahwa pertumpahan darah tak terhindarkan. Pertempuran pecah di antara bayang-bayang hutan yang gelap, memecah keheningan malam dengan deru senjata dan teriakan nyawa yang berjuang. Setiap detik terasa seperti abadi, sementara kegelapan menyaksikan tragedi yang sedang berlangsung. Wira memimpin serangan balasan dengan keberanian yang menakjubkan. Di tengah pertempuran, Wira bertarung dengan gagah berani melawan prajurit VOC yang semakin banyak. Ia menebas musuh dengan kecepatan dan kekuatan yang terinspirasi dari semangat leluhur. Meskipun tubuhnya lelah dan terluka, tekadnya untuk melawan penindasan tetap tak tergoyahkan. Kepulan asap dan darah menyelimuti medan perang, menciptakan pemandangan yang mengerikan namun penuh arti. Ratusan prajurit lokal gugur dalam pertempuran yang sengit, sementara suara tangisan dan ratapan mengisi udara. Semangat perlawanan tetap berkobar meskipun banyak yang telah hilang. Di tengah kekacauan, seorang tetua desa berkorban untuk melindungi anak-anak dan wanita dari serangan musuh. Pengorbanannya memberikan secercah harapan dan menyalakan api keberanian di hati para pejuang. Wira, yang menyaksikan pengorbanan itu, berjanji bahwa semangat sang tetua tidak akan sia-sia. Setelah pertempuran yang brutal, tanah Banda dipenuhi oleh luka yang dalam dan kenangan pahit. Warga desa yang selamat berkumpul, mencoba menenangkan diri di antara reruntuhan rumah dan impian yang hancur. Rasa duka menyelimuti setiap sudut, namun harapan untuk masa depan yang lebih baik tetap tersembunyi di balik air mata. Dengan semangat yang tersisa, para pemimpin lokal merencanakan strategi terakhir untuk melawan kekuatan VOC yang semakin mendekat. Wira mengumpulkan sisa-sisa pejuang dan menginspirasikan mereka untuk melakukan serangan balik yang penuh risiko. Kita mungkin kalah dalam jumlah, tetapi semangat kita jauh lebih besar. Serunya dengan suara yang penuh tekad. Matahari pagi menyinari benteng megah milik VOC, sebuah simbol kekuasaan yang tak terjangkau bagi penduduk lokal. Di balik tembok-tembok tebal itu, janji-janji kejam dan kekejaman menanti untuk diungkap. Namun, bagi Wira dan pasukannya, benteng itu adalah lambang penindasan yang harus dijatuhkan, meskipun dengan pengorbanan yang sangat besar.
Dengan hati yang penuh tekad, Wira dan rekan-rekannya menyusun rencana untuk menyerang benteng musuh. Mereka menyelinap melalui jalan setapak rahasia yang hanya diketahui oleh kaum lokal, membawa harapan akan kebebasan. Setiap langkah yang mereka ambil adalah doa untuk masa depan Banda yang bebas dari cengkeraman VOC. Sebelum serangan besar dilancarkan, keheningan merayap di antara pepohonan hutan yang rimbun. Para pejuang mengambil napas dalam-dalam, merasakan getaran bumi yang seolah mempersiapkan mereka untuk pertumpahan darah yang akan datang. Meskipun ketakutan ada, keberanian tetap mendominasi, menuntun mereka untuk melangkah ke dalam badai pertempuran. Dalam sekejap, Wira teringat pada masa kecilnya yang penuh kehangatan di desa, di mana ia belajar tentang nilai keberanian dan persatuan. Kenangan akan cerita-cerita leluhur yang mengajarkan tentang kekuatan hati menguatkan tekadnya di tengah kekacauan. Ia menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk warisan dan masa depan generasi yang akan datang. Para tetua menceritakan legenda para pahlawan yang pernah melawan tirani, menginspirasi setiap pejuang untuk terus maju. Cerita-cerita itu seperti nyala obor yang menyinari malam gelap, mengingatkan bahwa keberanian selalu mengalahkan keputusasaan. Dalam setiap kisah, terdapat janji bahwa keadilan akan suatu hari datang meskipun saat ini tampak jauh dari jangkauan. Dengan keberanian yang menggelora, Wira memimpin tim kecil yang akan menyusup ke dalam benteng VOC. Mereka memanfaatkan kegelapan dan bayangan untuk menghindari penjagaan ketat musuh. Setiap langkah mereka diatur dengan cermat, dengan harapan dapat menggoyahkan fondasi penindasan yang telah lama menjajah Banda. Saat matahari mulai tenggelam, langit dipenuhi warna oranye dan ungu, memberikan keindahan meski di tengah bayang-bayang perang. Keindahan senja ini menjadi saksi bisu dari janji dan pengorbanan para pejuang. Dalam keheningan itu, hati setiap orang terisi oleh harapan bahwa fajar baru akan segera datang. Tim penyusup yang dipimpin oleh Wira melangkah perlahan menuju pusat benteng dengan tekad yang membara. Mereka tahu bahwa setiap langkah membawa risiko, namun semangat kebebasan mengalahkan ketakutan. Dengan hati yang berdebar dan pikiran yang tajam, mereka melangkah menuju titik balik dalam sejarah Banda. Di dalam kegelapan malam, tim penyusup menyelinap melewati pagar dan tembok pertahanan dengan keahlian yang menakjubkan. Mereka merasakan denyut jantung benteng, seolah bangunan itu hidup dengan kekejaman VOC. Dengan setiap langkah yang mendekat ke ruang pusat, tekad mereka semakin menguat, menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk mengubah takdir. Di lorong-lorong sempit benteng, setiap bayangan dan suara menjadi pertanda bahaya yang mengintai. Hati para pejuang berdetak kencang, sementara pikiran mereka sibuk merencanakan langkah selanjutnya. Meskipun terperangkap dalam keheningan yang mencekam, tekad untuk meraih kemerdekaan tetap hidup dalam setiap napas yang mereka hembuskan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika tim penyusup mendekati ruang utama benteng dengan langkah-langkah yang hampir tanpa suara. Suara-suara samar dari penjaga menambah intensitas misi yang berbahaya itu. Semua orang berusaha untuk tetap diam, dengan harapan setiap detik adalah kunci bagi keberhasilan perlawanan. Saat tim penyusup hampir mencapai ruang pusat, mereka menemukan petunjuk bahwa seseorang telah membocorkan rencana mereka. Informasi yang dikirim oleh Jero membuat jalur penyusupan mereka telah diketahui oleh musuh. Rasa pengkhianatan menyayat hati Wira. Namun ia tidak membiarkan rasa itu menghalangi misinya. Tiba-tiba, di seluruh benteng dan pintu-pintu terkunci dengan cepat, menjebak para pejuang dalam kegelapan yang semakin mencekam. Pasukan VOC mulai berkerumun dari segala penjuru, memaksa tim penyusup untuk bertempur dalam keadaan yang tidak terduga. Ketakutan dan keberanian bercampur dalam pertempuran yang menebarkan di lorong-lorong benteng. Dalam kekacauan yang terjadi, senjata tradisional bertemu dengan senjata api VOC dalam pertempuran sengit. Setiap serangan diiringi oleh teriakan, dentingan pedang, dan dentuman meriam yang mengguncang seluruh benteng. Wira memimpin serangan balasan, mencoba jumlah mereka semakin menipis. Di tengah pertempuran yang kacau, Wira berhadapan langsung dengan seorang perwira VOC yang tangguh. Duel mereka berlangsung dengan kecepatan dan intensitas yang menakjubkan, menggambarkan pertempuran antara keberanian dan kekejaman. Setiap tebasan pedang adalah simbol perlawanan, meski nasib masih belum menentu.
Meskipun Wira berhasil melukai perwira VOC, serangan balik musuh membuatnya terjatuh dan terluka parah. Darah mengalir di antara reruntuhan, menandakan pengorbanan yang harus ditanggung demi kebebasan. Namun, semangat juangnya tidak pudar meski tubuhnya lemah. Ia tetap berusaha bangkit demi rakyatnya. Pertempuran, beberapa pejuang lokal masih mempertahankan posisi mereka dengan gigih. Wira, meski terluka, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan untuk memimpin serangan terakhir. Dengan mata yang menyala penuh tekad, ia menyalakan kembali api harapan di hati para pejuang. Serangan balasan terakhir pun dilancarkan, tetapi VOC yang terorganisir dengan baik segera mengepung pasukan lokal. Meskipun semangat perlawanan membara, jumlah dan persenjataan musuh terlalu besar untuk diatasi. Dalam keputusasaan itu, pasukan lokal menyadari bahwa nasib mereka telah diputus oleh kekuatan penjajah yang kejam. Wira, yang selama ini menjadi simbol perlawanan, terluka parah dalam pertempuran sengit di halaman benteng. Dengan napas yang semakin tersengal-sengal, ia memandang langit yang kelabu dan menyadari bahwa perjuangannya telah mendekati akhir. Namun, sebelum terlelap, ia menyampaikan pesan terakhir tentang keberanian dan pengorbanan kepada rekan-rekannya. Kemenangan VOC datang dengan harga yang sangat mahal. Ribuan jiwa hilang dalam badai kekejaman. Suara tangisan para ibu dan ratapan anak-anak bergema di seluruh pulau, menandakan penderitaan yang mendalam. Banda, yang dulu dipenuhi dengan tawa dan harapan, kini terbungkus dalam duka yang menyelimuti setiap sudutnya. Setelah pertempuran yang sengit, benteng VOC kembali hening, menyisakan puing-puing dan kenangan pahit. Para penyintas tersisa meratapi kehilangan dan trauma yang tak terlukiskan, sementara VOC melanjutkan penindasan mereka tanpa ampun. Dalam keheningan itu, suara alam pun seakan ikut meratap atas tragedi yang terjadi. VOC melaksanakan penindasan brutal, membantai kaum pejuang dan menaklukkan penduduk Banda dengan kekerasan yang tak terperi. Setiap langkah pasukan penjajah meninggalkan bekas luka mendalam di tanah yang dahulu subur dengan kehidupan. Penaklukan itu bukan hanya fisik, tetapi juga menyisakan luka psikologis yang akan dikenang sepanjang masa. Desa-desa dihancurkan, dan penduduk ditangkap serta diperbudak, menghapus kebebasan yang pernah ada. Bau asap dan darah menyelimuti udara, sementara suara jeritan menjadi latar bagi kisah kesengsaraan. Harapan tampak surut, namun kenangan akan keberanian tetap hidup di hati yang tersisa. Meskipun kehancuran melanda, legenda tentang perlawanan Banda tidak akan pernah hilang dari ingatan. Cerita tentang Wira dan para pejuang yang gugur menjadi kisah yang diceritakan secara turun-temurun. Setiap cerita mengandung semangat perlawanan yang menolak untuk direbut oleh penindasan. Di antara reruntuhan, beberapa penduduk yang selamat berusaha kabur ke hutan belantara, mencari perlindungan dari cengkeraman VOC. Langkah mereka dipenuhi ketakutan, namun juga keyakinan bahwa kebebasan suatu hari akan kembali. Dalam keheningan hutan, bisikan perlawanan terus bergema meski dalam keterasingan. Di antara penderitaan dan duka, benih-benih keberanian mulai tumbuh kembali di hati para penyintas. Mereka menyusun kisah perlawanan sebagai pelajaran bagi generasi masa depan, agar tidak pernah tunduk pada kekejaman. Meski Banda telah dihancurkan, semangat perlawanan terus menyala seperti bara yang menunggu untuk dinyalakan kembali. Cerita tentang pertempuran di Banda menjadi legenda yang diceritakan di sekitar api unggun dan di antara bisikan angin malam. Setiap nada lagu tradisional mengingatkan pada keberanian para pejuang dan pengorbanan yang telah diberikan. Kisah ini menjadi sumber inspirasi yang mengajarkan bahwa walaupun jatuh, jiwa perlawanan akan selalu bangkit. Meskipun VOC berhasil menundukkan perlawanan dan Banda jatuh dalam kekejaman, semangat kemerdekaan tidak pernah padam di hati rakyatnya. Warisan Wira dan para pejuang tetap hidup dalam setiap cerita, setiap lagu, dan setiap bisikan angin yang melintasi pulau itu. Di balik derita dan tragedi, ada janji bahwa suatu hari keadilan akan bersinar kembali, dan jiwa bangsa akan terus berjuang untuk kebebasan yang hakiki. Disclaimer. Cerita dalam video ini dibuat dengan menggabungkan realitas dan fiksi yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan teknik dokumenter untuk dunia imajinasi. Cara yang dipakai untuk mencampurkan realitas dan fiksi ini terutama adalah dengan memasukkan rekaman arsip yang diubah atau dikontekstualisasikan ulang untuk mendukung narasi fiktif.
Selanjutnya penyusunan narasi cerita dibuat dengan menggunakan artificial intelligence seperti ChatGPT, Copilot, dan Qwen. Demikian pula penggambaran latar belakang dan tokoh yang ditampilkan, semata hanya bersifat ilustrasi. Menggabungkan elemen-elemen dokumenter dengan dunia imajinasi dapat menciptakan pengalaman yang unik dan mendalam bagi penonton. Teknik ini memungkinkan pembuat film untuk mengeksplorasi tema-tema dan konsep-konsep yang mungkin sulit dijelaskan hanya dengan fiksi atau dokumenter saja. Beberapa cara untuk mencampurkan realitas dan fiksi. 1. Wawancara dan testimoni. Menggunakan wawancara dengan karakter imajiner atau tokoh nyata yang memberikan perspektif tentang dunia fiktif dapat menambah kedalaman cerita. 2. Rekaman arsip. Memasukkan rekaman arsip yang diubah atau dikontekstualisasikan ulang untuk mendukung narasi fiktif. 3. Gaya sinematografi dokumenter. Menerapkan gaya pengambilan gambar dokumenter seperti handle kamera, zoom mendadak, dan teknik long take untuk memberikan kesan realisme. 4. Penggunaan narator. Narator yang berbicara langsung kepada penonton dapat memberikan konteks tambahan dan membuat dunia fiktif terasa lebih nyata. 5. Penelitian mendalam. Melakukan penelitian mendalam untuk menciptakan latar belakang yang kaya dan detail, seolah-olah dunia fiktif tersebut benar-benar ada. Dengan menggabungkan teknik dokumenter dalam dunia fiksi, pembuat film dapat menciptakan narasi yang lebih kuat dan menarik, memberikan pengalaman yang menggugah emosi dan imajinasi penonton. Ambil nilai-nilai baik yang terkandung dalam cerita seperti kecintaan pada tanah air, perjuangan untuk melawan penindasan, pengabdian, keberanian, kebersamaan, kesetiaan, dan pengorbanan untuk kepentingan generasi mendatang.